pagi ini tentang pembesaran prostat, bagaimana kita pakai supabu. Ya, banyak ya kejadiannya tuh banyak pembesaran prostat terutama pada pria, pasti pria ya, karena wanita nggak ada prostat ya. Terjadi pada pria, terutama yang usianya di atas 40 tahun. Penyakit degeneratif atau salah satunya pembesaran prostat yang merupakan suatu kondisi kesehatan yang menyebabkan jaringan atau organ yang memburuk dari waktu ke waktu. Ada cukup banyak jenis penyakit degeneratif yang terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup, jadi makin panjang umur kita, maka semakin sering ditemukan penyakit yang berhubungan dengan usia atau penyakit degeneratif. Tidak hanya pengeroposan tulang atau osteoporosis, bisa saja ada hipertensi, ada juga gangguan gula darah, kemudian gangguan berkemih pada pria usia lanjut. Ya, itu juga sering didapatkan. Salah satu penyebab gangguan berkemih yang sering ditemukan pada pria, terutama di usia di atas 40 tahun dan semakin banyak lagi persentasenya pada pria yang usianya di atas 50 tahun, yaitu gangguan pada prostat. Di mana gangguan pada prostat ini merupakan pembesaran dari kelenjar prostat, ya, dan itu juga merupakan penyakit dari degeneratif yang terjadi pada seperti tadi ya, laki-laki usia tahun ke atas. Ini gambarnya, lokasi secara anatomis, lokasi prostat Bapak Ibu ya. Ini penis, ini kantung kencing, ini prostat kita nih ada di sini ya. Ini dubur. Lubang ini lubang dubur. Sehingga jangan kaget ya kalau ada pemeriksaan prostat, dokter melakukan pemeriksaan namanya colok dubur. Menggunakan sarung tangan, diberikan pelumas dan eh, didampingi perawat ya, dilakukan pemeriksaan colok dubur. Untuk meraba apakah ada pembesaran prostat ya, kemudian apakah ada bentuk prostatnya kalaupun membesar, apakah dia bergranul berbenjol-benjol ya, kalau seperti itu curiga suatu keganasan. Ketika diraba apakah permukaannya licin atau ada pembesar atau tidak, seperti itu. Ini penampang dari depan. Jadi kalau prostat kita Bapak Ibu dipotong ya, dipotong dari depan ya, namanya penampang. Ini yang normal dan ini yang pembesaran. Yang di tengah ini saluran kencing kita, yang di atas ini kandung kencing Bapak Ibu. Jadi ini saluran kencing, kalau si prostatnya ini membesar, saluran kencingnya jadi menyempit sehingga terjadi kesulitan berkemih. Bahkan sering ditemukan laki-laki ya usia di atas 50 datang ke UGD kesakitan ya sampai melintir-melintir, nggak bisa buang air kecil. Ya, ditekan oleh prostatnya dari ya seperti ini, menyempit. Ini solusi apa? Solusi sementara. Dipasang DC, downward catheter atau kateter urin yang seperti apa karet ya, dimasuk ke dalam. Nanti ada balonnya di dalam, balonnya diisi udara supaya membuat dia jadi tidak mudah lepas si kateter urin itu. Ini seperti tadi ya, prostat merupakan kelenjar pada pria terletak di bawah kandung kemih dan di sekitar uretra. Uretra itu saluran yang menghubungkan dari kantung kemih, kantung kencing kita ke arah luar tempat kita pipis, itu namanya saluran itu uretra. Jadi di dalam penisnya bapak kita, bapak-bapak ya, itu uretra tuh salurannya disebut ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ureter itu adalah saluran atau selang yang menghubungkan dari ginjal, ini ginjal, ada selangnya itu ke kantong kencing. Nah, namanya ureter. Dari kantong kencing keluar namanya uretra. Ya, mirip-mirip. Prostat ini berfungsi cairan yang membawa air mani atau semen dan membantu mengeluarkan air mani saat pria mengalami ejakulasi. Jadi Bapak Ibu yang warna putih-putih itu semennya. Kalau sperma itu cair apa selnya yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Ukuran normal prostat itu dalam sentimeter yaitu kurang lebih ya 4 kali 3 kali 2,5 cm dengan berat kurang lebih 20 gram. Nah, prostat ini dapat membesar ya karena dua hal, dengan pertambahan usia dan perubahan hormonal. Hormon apa yang bisa membuat
prostat menjadi lebih cepat membesar? Salah satunya adalah hormon testosteron. Jadi peningkatan hormon testosteron akan merangsang akan merangsang pembesaran dari prostat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah suntik hormon testosteron, ya harus betul-betul ketat ya. Jadi jangan sembarangan kalau ada klinik atau apa, sini suntik testosteron ya, jangan. Karena nanti resikonya bisa terjadi pembesaran prostat. Ini penampang anatomis dari depan ya, kita lihat dari samping. Jadi gambar ini bisa terjadi karena kebaikan ya, ilmu pengetahuan ya. Ada gambar aslinya adalah ini sebetulnya jenazah yang sudah didedikasikan untuk ilmu kedokteran. Jadi memang betul-betul jenazah itu dipotong, Bapak Ibu, dipotong seperti ini ya, dengan gergaji mesin ya. Ini posisi kandung kemih, ini usus kita dan ini rektum, akhir dari kolon. Kolon itu usus besar. Nah, ini anus Bapak Ibu. Ini prostat. Jadi dokter kalau melakukan pemeriksaan pemeriksaan yang secara pemeriksaan yang tidak menggunakan alat atau tidak menggunakan alat, yaitu melakukan pemeriksaan rectal touche atau RT, atau kalau bahasa Indonesianya colok dubur. Ini prostat ya. Ini tulang pubis, ini penis kita, ini uretra, ini skrotum. Skrotum itu pembungkus testis. Nah, di dalam ini namanya testis atau sel telur pada pria. Apa namanya? Testisnya organ yang menghasilkan sperma pada pria. Skrotum ini kantongnya si testis. Ini penis ya, saya ulangin, ini tulang pubis, kantong kencing atau kandung kemih. Nah, disinilah letak prostat. Ini gambaran prostat yang normal. Nah, ini Bapak Ibu contoh gambaran prostat yang mengalami pembesaran. Ya. Nah, kalau ini penampang yang lebih jelas, penampang anatomisnya ya lebih agak bagus gambarnya. Ini bladder atau kandung kencing, ini prostat dan ini uretra. Ini perbandingan prostat yang normal, ini kandung kemih ya, kandung kemih. Ini kandung kemih, ini prostat yang normal, ini prostat yang membesar Bapak Ibu. Coba lihat ya. Dia menyebabkan salurannya menyempit. Ini salurannya besar ya, cukup besar saluran kemihnya. Ini dia menyempit. Ini saluran vesica seminalis ya, vesica seminalis. Saluran vesica seminalisnya itu juga menyempit nih. Ini yang normal, yang bawah menyempit ya, lebih sempit ya. Ini saluran uretranya ya. Ini menyempit tuh uretranya. Dengan si prostat yang membesar, uretra, kemudian vesica seminalis, ini jadi menyempit. Akhirnya apa? Pipisnya nggak lancar atau bahkan berhenti. Ketika ejakulasi, bisa keluarnya cuma sedikit spermanya, atau bahkan spermanya ketika dia muncrat keluar, bukannya keluar sana tapi malah balik ke kantong kencing. Kenapa? Karena atau bahkan malah nggak bisa keluar. Ini menyempit sehingga tertahan. Ya, penyemprotan sperma yang dia ejakulasi nyemprot tapi ditahan, berpotensi melukai uretra. Akhirnya apa? Kadang-kadang keluar darah dari uretranya. Jadi karena ketahan itunya ejakulasinya. Dia keluar tapi nggak, untuk keluar itu ditahan. Bayangin sesuatu saluran dia nyemprot tapi di ujungnya ditahan ya. Jadi dia akan cari jalan, akan mendesak ke kanan dan ke kiri. Nah, itu bisa menimbulkan luka. Kadang-kadang pada pria dengan pembesaran prostat akan keluar tetesan darah setelah ejakulasi. Kondisi pembesaran prostat ini merupakan suatu kondisi kelenjar prostat yang mengalami pembengkakan yang bukan diakibatkan oleh kanker. Jadi pembesaran prostat itu Bapak Ibu jangan selalu dianalogikan, wah jangan-jangan nanti jadi kanker prostat. Bisa saja pembesaran prostat itu merupakan suatu kondisi kanker prostat yang sedang berkembang. Tapi bukan berarti pembesaran prostat nantinya akan jadi kanker prostat. Ya, jadi jangan salah pemahamannya. Ini sama ya, gambar prostat yang normal sebelah kiri, ini gambar prostat yang membesar. Pembesaran prostat itu kita sebutnya, jadi gini Bapak Ibu, kalau otot yang membesar disebut hipertrofi, kalau bahasa medisnya. Tapi pada prostat disebutnya bukan hipertrofi, tapi hiperplasia prostat. Kenapa? Karena dia bukan hanya ukurannya yang membesar, tapi terjadi pertambahan
sel-sel pada prostat yang membuat dia menjadi membesar. Ya, kalau hipertrofi, ukuran ototnya membesar. Tapi kalau hiperplasia, bukan ukurannya membesar, bukan ukuran otot secara satuan, ya, tapi adanya pertambahan sel yang membuat dia menjadi ukurannya bertambah besar. Itu bedanya hipertrofi dengan hiperplasia. Kalau pada prostat disebutnya hiperplasia, ya jangan ketukar, ya jangan disebut hipertrofi. Prostat ini pada laki-laki usia di atas 50 tahun sebagian besar terjadi gangguan ini ya karena pembesaran prostatnya. Masalah pada prostat dapat mengkhawatirkan, namun pembesaran prostat tidak akan selalu berkembang menjadi kanker, ya meskipun hal tersebut bisa saja terjadi bersamaan. Maksudnya apa? Bisa aja pembesaran prostat ini merupakan suatu kanker yang sedang berkembang. Tapi jangan pernah berpikir pembesaran prostat, wah nanti jadi kanker, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa disatukan, ya. Ini dokter perempuannya tuh dia ngasih tahu, nih gejalanya apa aja, ya. Gejala iritasi kita bagi menjadi tiga gejala, tiga bagian besar, ya, tiga bagian besar gejalanya. Gejala yang pertama adalah gejala iritasi, yaitu keluhan akibat gangguan pada pengisian urin. Contoh, yang pertama ya sering buang air kecil lebih dari biasanya. Misalnya baru minum gak lama pengen pipis, baru minum gak lama pengen pipis ya. Jadi minum sedikit atau minum 1 gelas, tapi ke kamar kecil bisa 2 kali. Jadi keluarnya dikit-dikit gitu. Baru terisi sedikit, udah pengen pipis ya. Berikutnya sering terbangun pada malam hari untuk berkemih. Apa bedanya sama diabetes? Kalau diabetes bisa 4 kali atau lebih sering terbangun malam. Namanya poliuria. Kalau pada penderita pembesaran prostat, jadi Bapak Ibu kalau ada orang, waduh, eh, Bapak ini ya bawa sumpah habu ya, bisa nggak? Saya ini susah pipis nih. Nah nanya, ya, oh susah pipis ya, malam-malam sering kebangun nggak? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang apa sering? Sering. Sehari setiap malam berapa kali kalau pengen buang air kecil? Ya, bangsa ya 2 atau 3 kali deh, tapi tiap hari. Nah, itu curiga prostat. Tanyain lagi, usia Bapak berapa sekarang? Ya, 50 lebih gitu. Atau orang bilangnya, gocap lebih dah gitu ya. Ya udah, oh kita udah mikir nih, oh jangan-jangan prostat ya. Jangan langsung ditembak, Pak, jangan-jangan prostat, jangan ya. Tapi kita sebagai leader Supahabu, sebagai member Supahabu, kan seperti dokter ya, bisa diagnosa juga. Tanya lagi, ya, ingin buang air kecil mendadak nggak? Nah iya sering-sering tuh, sering gitu. Oh iya, oh kadang-kadang pernah nggak ngompol? Pernah sih. Kadang nggak tahan, akhirnya saya jadi buang air kecil di celana, tapi dikit. Kadang-kadang juga kalau malam ya nggak sering sih, tapi berapa bulan sekali kadang suka ngompol. Nah itu awas-awas ya, itu curiga udah prostat ya, masuk ke dalam kategori gejala yang namanya gejala iritasi. Berikutnya adalah gejala obstruksi atau gejala penyumbatan, yaitu keluhan yang terjadi pada saat pipis, ya saat berkemih. Jadi gejala iritasi itu tadi ya, mengompol, sering ingin bolak-balik ingin pipis, sering terbangun malam 1 sampai 3 kali untuk buang air kecil ya. Ya, minum dikit, pinginnya buru-buru pipis, nah itu gejala iritasi. Kalau gejala penyumbatan atau gejala obstruksi, pipisnya nembaknya tuh dikit, ya, yang bagusnya mancur sur keluar ke depan gitu ya, kencang ya. Ini nembaknya ke bawah, ya, letroy gitu. Keluar airnya dikit. Ya kenapa dikit? Ya salurannya ketahan ya. Kemudian buang airnya terputus-putus. Pipis belum belum merasa puas, loh kok susah sih dan harus ngeden. Ngeden dikit, baru keluar lagi. Berikutnya adalah mau pipis, nunggu dulu barang berapa detik. Udah ngedorong pengen pipis, aduh, 1, 2, baru keluar ya. 1, 2 detik baru keluar. Nah itu contoh-contoh gejala obstruksi pada pembesaran prostat. Berikutnya adalah butuh waktu lama untuk lama ya. Ya Bu. Kalau cuma karena habis banyak minum bukan berarti ya bisa lama benar gitu ya. Terutama ibu-ibu nih ya, kalau
pasangannya pipisnya lama ya, tanya, "Kok lama sekali?" "Iya, ini keluarnya dikit keluarnya pelan, udah gitu mungkin banyak kali ya, jadi lama nih keluarnya, jadi kayaknya keluar terus gitu pipisnya tapi pelan." Nah itu ya, itu curiga gejala obstruktif. Nih si dokternya mau ngasih tahu apa lagi. Nah, gangguan berikutnya adalah gejala berikutnya adalah gangguan pasca berkemih, yaitu rasa tidak lampias. Jadi gangguan pipis, rasa tidak lampias tuh gini, habis pipis kayaknya masih pengen lagi deh, tapi ngeden-ngeden pipisnya kayak masih ada. Nah itu ya, namanya gangguan pasca berkemih. Kemudian urin menetes setelah selesai buang air kecil. Udah selesai pipis, masih ada, kemudian dilap tisu biar kering ya, ujung panisnya dibuang tisunya, masih netes. Nah itu salah satu gejala pembesaran prostat ya. Ini indeks prostat dokter menggunakan IPSS, namanya indeks prostat symptom syndrome ya. Jadi sindrom prostat ada indeksnya, ya betul ya. Dokter akan menilai frekuensi berkemihnya sehari berapa kali. Ya. Kemudian ada nggak rasa tidak lampias? Itu nanti ada hitungannya. Berkemihnya atau pipisnya terputus-putus kayak pipis berhenti berhenti sebentar, bukan bukan dia yang setel ya, tapi itu putus sendiri loh kok berhenti didorong-dorong baru pipis lagi ya. Kemudian rasa tidak mampu menahan pipis, kebelet ya, nahan pipis bernahan sedikit, aduh nahan ngompol ya. Kemudian pancarannya lemah, bukan jembur, tapi pelan ke bawah, bukan ke depan ya, bukan, tidak ada tekanan pancarannya. Kemudian berkemihnya di malam hari dan kualitas hidup saat ini dengan keluhan-keluhan tersebut. Jadi tanya, sering berkemih nggak malam hari? Iya, malam tuh sering kebangun buat pipis. Berapa kali? Dua, tiga kali. Seminggu berapa kali? Seminggu bisa 3 kali, bahkan kadang-kadang 4 kali dong. Nah, itu. Itu berarti udah curiga ada pembesaran prostat. Bagaimana Bapak Ibu untuk mendiagnosa pembesaran prostat? Pertama ditanyakan keluhan saat ini, ya, kemudian durasi gejala. Tanyakan juga pernah ada riwayat operasi nggak sebelumnya. Kemudian ada nggak riwayat obat-obatan yang rutin dikonsumsi? Karena begini Bapak Ibu, ada obat-obat tertentu yang nanti dia efek sampingnya, dia akan menyebabkan pembesaran pada prostat. Ada nggak riwayat penyakit sebelumnya? Tadi riwayat operasi ya. Nah ini kita tanya, ada nggak riwayat penyakit sebelumnya? Contohnya apa Bapak Ibu? Yang bisa terjadi pembesaran prostat. Yaitu contohnya salah satunya adalah diabetes ya. Kemudian penyakit hipertensi, ya itu juga bisa mencetuskan salah satunya pembesaran prostat. Nah, rajin olahraga atau tidak? Orang yang rajin olahraga, ya, risiko atau potensi untuk terjadinya pembesaran prostat itu lebih rendah. Mereka yang tidak merokok dan saat itu rendah di saat nanti usia sudah di atas 50 tahun. Kemudian dalam mendiagnosa, ya kita perlu lihat ada nggak keluhan penyerta. Jadi keluhan selain yang berkaitan dengan pipisnya. Misalnya sering demam-demam nggak? Oh ya, badan saya itu sering anget, ntar hilang timbul. Kemudian ada penurunan berat badan nggak? Oh ya ada, berapa? Bulan lalu sekilo, bulan ini setengah kilo. Nah itu berarti bukan pembesaran prostat ya Bapak Ibu. Kenapa kita tanyakan penurunan berat badan? Karena kita mau tahu ini suatu pembesaran prostat atau suatu kanker prostat. Karena pada kanker prostat, pada sebagian besar penderita kanker, dia akan mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis. Misalnya, bulan lalu berat badan saya tiba-tiba turun 3 sampai 5 kilogram. Oh gitu ya, iya. Dan minggu ini, di bulan ini dok, seminggu ini turun lagi sekilo. Nah, itu kita harus waspada. Dalam 1 bulan turun 5 kilo, dan ada suatu cancer. Tapi jangan langsung bilang ya, hanya curiga. Nah, itu harus dibuktikan dengan apa? Pemeriksaan lanjutan. Ada lagi keluhan nyeri pinggang dan nyeri tulang belakang. Jadi nyeri tulang belakang nggak selalu saraf kejepit ya. Bisa saja itu adalah suatu pembesaran prostat. Nambah lagi ya ilmunya ya. Kemudian ada nggak riwayat penyakit pada keluarga yang memiliki pembesaran prostat? Contohnya apa?
ayah, ya, kakeknya ada nggak? Jangan, Bapak Ibu jangan sampai nanya ya. Riwayat keluarga siapa tahu Bapak Ibunya ada prostat nggak? Jangan sampai tidak ada pada wanita. Jadi tanyakan, orang tua yaitu ayahnya pernah ada pembesaran prostat nggak dulu? Oh pernah. Saya sih nggak tahu pembesaran apa enggak ya. Tapi sih katanya pernah operasi prostat tuh dulu tuh papa saya. Kakek saya juga begitu. Nah berarti itu kan hanya bahasa bahasa pasien ya. Dia nggak tahu. Tapi dia memberikan informasi sangat berharga. Papanya, kakeknya pernah operasi prostat. Kalau nggak besar, nggak mungkin dioperasi ya. Nggak mungkin orang iseng amat ke rumah sakit, prostatnya nggak kenapa-napa, operasi dong. Apalagi dokternya ya, nggak kenapa-napa dioperasi. Ya, jadi kalau ada informasi itu berharga sekali. Berarti ada riwayat genetik pada pasien yang Bapak Ibu temui. Bagaimana dengan pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang itu tadi pemeriksaan fisik dilakukan rektal tusi atau colok dubur. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah yaitu uroflometri. Uroflometri ini dia akan mengukur urin ya. Jadi dia akan ukur ini alatnya ya. Dia akan mengukur tekanan urinnya dan jumlah urin yang keluar. Kemudian dilakukan USG. USG melalui perut ya. Jadi dari atas perut atau USG-nya dimasukin lewat anus untuk mengevaluasi prostat dan organ saluran kemih lainnya. Pemeriksaan USG dilakukan setelah berkemih untuk menentukan sisa urin di kandung kemih. Jadi USG ini sangat penting untuk mengukur prostatnya itu kalau ada pembesaran kira-kira pembesarannya berapa. Ini contoh Bapak Ibu gambaran uroflowmeter. Kalau USG pasti udah sering lihat ya ultrasonografi. Bagaimana terapi pada penderita prostat? Pertama kita bagi secara garis besar kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu non medikamentosa, yaitu dengan pola hidup yang baik. Bagaimana pola hidup yang baik? Minum yang cukup, ya, kurang lebih 1 liter atau lebih apabila sedang olahraga. Jadi Bapak Ibu kalau olahraga jangan minumnya teh, jangan minumnya kopi, minum air putih dulu. Usahakan 1 liter atau lebih, ya. Kenapa? Coba deh, ketika olahraga saat pipis, coba kira-kira aja minimal pipisnya itu 0,5 liter ya. Nah, kalau pipisnya 0,5 liter atau 500 mili, segelas 500 mili ya, Bapak Ibu jangan berpikir, oh pipisnya 0,5 liter, berarti saya minum 0,5 liter cukup. Dokter Oi bilang kurang. Kenapa? Bapak Ibu udah hitung belum? Air yang keluar lewat keringat, ya kan? Saat olahraga, saat berkeringat itu berapa? Berapa cc? Udah hitung belum? Gimana gitu kan dokternya? Oke, memang nggak bisa dihitung ya, susah ya. Tapi kita asumsikan saja saat berkeringat itu yang keluar juga 500 mili. Jadi, habis olahraga, minum minimal 1 liter atau lebih. Nah, itu akan lebih bagus. Apabila sedang olahraga atau iklim cuaca panas. Jadi, Bapak Ibu jalan-jalan nih ke Mesir, lihat ya atau kemana ke luar negeri ya panas udaranya, bawa air putih 1 liter lebih, minum, jangan sampai kekurangan minum. Terutama bapak-bapak ya, biar nggak kena prostat, biar tidak terjadi pembesaran prostat. Kurangi minum di malam hari dan jika akan perjalanan jauh. Jadi ketika perjalanan jauh ya nggak usah terlalu banyak ya, tapi cukup minum ketika udara panas atau sering. Jadi bahasa ini maksudnya supaya tidak menahan kencing, maksudnya begitu. Jadi poinnya bukan membatasi minum, tapi supaya seseorang itu dia tidak menahan kencing berlama-lama. Kan itu nanti dia bisa mencetuskan pembesaran prostat juga. Hindari alkohol dan kafein nih bapak-bapak yang suka minumin kopi ya, kurang-kurangin karena bisa meningkatkan produksi urin dan mengiritasi kandung kemih. Salah satunya dia juga mengiritasi dari prostat tersebut. Kalau prostat sering teriritasi, ya nanti apa kerja prostatnya? Dia akan merangsang dia untuk menjadi membesar. Terapi berikutnya adalah dengan obat-obatan. Contoh obat yang dipakai yaitu Harnal, ya itu nama dagang atau nama paten. Banyak merek-merek lain-lain. Kemudian obat yang bisa digunakan itu obat medis ya. Bagaimana dengan obat tradisional? Yaitu obat yang berbahan alami. Kita bisa menggunakan herbal. Herbal apa? Supahabu. Direkomendasikan yaitu yang alfa. Setelah obat, terapi berikutnya adalah pembedahan.
Nah, eh, ini kita bahas tentang terapi pembedahan. Jadi ini saya ambil dari hasil pertemuan Persatuan Urolog Amerika, ya. Mereka mengadakan di pertemuan, ya, pada tanggal 27 sampai 28 Juni tahun 2020, ya. Ini tentang surgical therapy, terapi bedah, ya. Kalau jadi pertama di assessment of prostate size. Jadi prostatnya itu dinilai dulu ukurannya, apakah small, kecil, ya, ataukah menengah, average, atau yang large, atau yang ukurannya besar, ya. Nah, ini rekomendasi tindakan-tindakannya, ya. Ini kan ada tulisan HOLEP. Ini HOLEP, ya. HOLEP itu maksudnya enukleasi dengan laser holmium pada prostat. Jadi namanya laser holmium. Kalau TULEP, ini TULEP pada prostat yang besar, ya. Pada prostat yang besar. Jadi TULEP maupun HOLEP ini teknologi menggunakan laser, Bapak Ibu. Kalau yang HOLEP untuk prostat yang small, TULEP untuk prostat yang large, untuk prostat yang besar, yang maksudnya pembesaran tapi dia besar sekali, ya, dengan laser, namanya TULEP. TULEP itu singkatan dari laser thulium prostat, thulium prostat. Jadi bisa dengan HOLEP, TULEP, atau simple prostatectomy. Jadi HOLEP juga bisa digunakan pada yang besar, bisa juga menggunakan TULEP, tapi lebih diutamakan menggunakan yang TULEP, ya. Simple prostatectomy ini apa bedah menggunakan teknik TUR. Jadi TUR tulisannya. TUR itu dikerok, prostatnya dikerok, ya, seperti itu. Jadi kayak kita ngerok kelapa, Bapak Ibu. Kayak betul-betul bentuknya apa? Tindakan seperti kita ngerok kelapa, ya. Nah, bagaimana dengan herbal? Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh ini peneliti dari China, ya, Yu Hang Liu, Zhou Wang, ya, Yu Gan, Xiang Chen, Bo Zhang, ya, Xi Chen, ya, Pei Huan Liu, dan teman-teman, ya. Pada 21 Desember, mereka menerbitkan jurnal yang menemukan adanya suatu manfaat dari kurkumin, ya, kurkuma, dalam mengendalikan pembesaran prostat. Bagaimana kok dia bisa? Karena dia bekerja dengan cara mengurangi pembengkakan atau inflamasi dan mengurangi epithelial mesenchymal transition, jadi EMT-nya. Jadi pembesaran prostatnya itu secara bertahap dikecilkan oleh kurkumin. Nah, ini penelitian dari China, dan ini hasil penelitian jurnal, ya, masih update, Bapak Ibu, masih tahun 2021. Jadi kebetulan ini penelitian yang terbaru. Jadi kalau di dalam dunia ilmiah seperti Ibu Gresti, ya, atau Bapak Ibu semua yang sebagai peneliti atau sebagai pendidik, ya, di pusat pendidikan di universitas, itu paling lama hanya 5 tahun, ya. Jadi dianggap masih update, suatu penelitian itu paling lama 5 tahun. Nah, ini kebetulan kita ketemu, ya, yang 2021. Tahun 2021 peneliti China mereka menemukan, ya, sekali lagi, kurkumin itu mampu memperbaiki inflamasi dan pembengkakan apa sel yang berlebih, yaitu pada epithelial mesenchymal transition pada hiperplasia prostat, atau disebut benign prostatic hyperplasia. Jadi kurkumin exert antiproliferatif sebagai anti-inflamatori dan anti-EMT efek. Jadi kurkuma ini bekerja pada 3 sisi, yaitu sebagai antiproliferatif, sebagai antiinflamasi, dan sebagai anti-EMT. Jadi dia mengurangi hiperplasianya, pertambahan sel pada prostat. Ya, ini bagus sekali, ya, penelitian baru, ya. Bagaimana dengan moringa? Moringa itu juga terdapat pada supabu alfa. Dosisnya 100 mg. Pada moringa itu didapatkan ekstrak daun etanolik. Jadi pada moringa itu ada zat namanya etanolik. Dia berfungsi mencegah pembesaran prostat, di mana prostatnya itu, jadi pada penelitian, jadi sampelnya diinjeksikan testosteron, ya. Kemudian dengan diinjeksi testosteron membesarlah prostatnya. Kemudian dikasih moringa. Nah, kandungan zat etanolik pada moringa itu dia bersifat sebagai antioksidan
dan melakukan penghambatan media inflamasi. Ribet amat dokter, oh ya nggak apa-apa. Memang begitu kata penelitinya ya. Tapi singkatnya adalah hasilnya Moringa oleifera atau daun kelor dapat menjadi agen fitoterapi. Fito itu tanaman. Terapi yang berasal dari tanaman yang potensial dalam pengelolaan benign prostat hyperplasia pada pria. Ya, jadi pembesaran prostat pada pria. Nah, ini jurnalnya Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan tadi di depan. Jurnal tahun 2018. Masih update ya, ini 2022 ya. Jadi ada Ismail Isola ya, Kayode Oyemitan, Olasun Ovalayan ya, dan teman-teman. Jadi lihat, meneliti dan menemukan potensi dari Moringa oleifera dalam pengobatan pembesaran prostat dengan cara bekerja pada mekanisme dia mencegah terjadinya pembesaran pada prostat. Jadi kurkumin memperbaiki pembesarannya, ya Moringa dia juga memperbaiki pembesaran dan dia mencegah untuk terjadinya hiperplasia prostat kembali. Ini gambar dari Supabu alfa ya. Kalau kita terapi dengan herbal Supabu alfa ini isinya per kapsulnya dia dosisnya 500 mg berisi ekstrak Canas striata yaitu albumin dari ikan gabus senilai 300 mg, kemudian ekstrak kurkumanya 100 mg dan ekstrak daun kelor 100 mg. Supabu ini kapsulnya ya sudah tersertifikasi halal dan memiliki teknik ekstraksi yang sudah dipatenkan Bapak Ibu. Jadi teknik ekstraksinya itu dengan metode canggih dan itu sudah dipatenkan sehingga tidak mudah untuk ditiru-tiru oleh orang lain atau oleh pabrik-pabrik lain. Itu yang menjadikan Supabu alfa itu berbeda. Kita bahas sedikit tentang manfaat albumin pada Supabu alfa ya. Pada pembesaran prostat, albumin ini bekerja pada antiinflamasinya ya. Kemudian dia juga sebagai antioksidan. Jadi antioksidan ini dia akan menjaga supaya prostat itu tidak mudah mengalami hiperplasia. Kalau sebagai antiinflamasi, pembengkakannya diredakan oleh albumin ini. Ya, kemudian albumin bonusnya manfaat lainnya dia mempertahankan keseimbangan asam basa, yaitu dia menjaga tubuh kita supaya tidak pH tubuh kita supaya tidak cenderung ke arah asam. Kenapa? Karena kalau pH tubuh kita itu cenderung ke arah asam, itu salah satunya bisa mencetuskan terjadinya cancer. Ini manfaat kurkuma ya. Kurkuma selain untuk prostat juga sebagai anti cancer dan mengobati infeksi. Infeksi dari bakteri dan virus serta juga jamur. Dan memiliki manfaat sebagai anti hiperglikemi, jadi bermanfaat bagi pasien diabetes, juga bermanfaat pada pasien hipertensi. Nah, lengkap ya. Jadi kita nggak cuma ngobatin prostatnya, kita ngobatin sekaligus kalau dia gula darahnya tinggi, seperti kita ketahui tadi, penyakit penyerta pada pembesaran prostat, ya. Contohnya dia ada hipertensi, dia ada sakit gula. Nah, kita kasih Supabu alfa, lengkap udah kurkumanya. Jadi nggak untuk hipertensi obat hipertensi. Nih herbal hipertensi, untuk gulanya nih herbal gula ya, enggak. Jadi Supabu alfa ini sudah kompleks ya, dia udah mengobati hiperplasia prostatnya, sekaligus mengobati hipertensinya, mengobati apa namanya kadar gula darahnya. Loh, kok bisa? Ya ini berdasarkan fungsi-fungsinya. Dan ini adalah jurnal penelitian yang diterbitkan di tahun sebentar 2015 ya. Sebagai antioksidan nephroprotective, dia menjaga supaya ginjal kita tetap sehat dan sebagai hepatoprotektif. Kalau ilmu pengobatan China kuno ya Bapak Ibu ya, kesehatan. Jadi tabib-tabib China itu kalau mengobati orang sakit ya, salah satunya beberapa organ penting yang diobati yaitu jantung, liver, dan ginjal. Ya, berikutnya adalah limpa. Gitu. Jadi sama paru-paru, paru-paru, jantung, liver, ginjal. Terutama liver, ginjal karena itu berkaitan. Kalau bermasalah pada liver nanti nggak lama
terjadi kerusakan pada ginjal. Namanya penyakit kalau dalam dunia medis disebut hepatorenal failure. Jadi kerusakan ginjal yang diakibatkan dari sebelumnya adanya kerusakan pada liver. Ini bagus sekali kalau kita berikan Supabu alfa karena dia ada albumin, ada moringa dan ada ekstra kurkumanya. Ini manfaat dari moringa ya. Ini banyak banget, banyak sekali ya Bapak Ibu ya, sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi untuk prostat, bagi yang keputihan. Kurkuma dan moringa sebagai antifungal ya, anti penjamuran ya. Di contoh nih, bukan contoh ini ya. Nih, mengobati infeksi bakteri dan jamur. Jadi ibu-ibu yang keputihan bisa dikasih Supabu alfa karena dia ada efek di kurkumanya, efek sebagai anti jamur dan antibakteri sekaligus ya. Itu kurkumanya. Moringanya juga ada sebagai anti penjamuran, anti jamur dan anti tumor. Jadi kalau ternyata dia pembesar prostat itu merupakan suatu kanker prostat, sekaligus kansernya diobati. Min dan oleh moringa. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya.